Nah, untuk average ini beda dari LIFO dan FIFO. Bedanya yaitu dari nanti sisanya. Kan jika LIFO dan LIFO persediaannya itu harus dipisahkan. Di persediaan pertama, di persediaan kedua. Sedangkan untuk average atau rata-rata, nanti persediaannya digabungkan sehingga si harganya jika beda ditotalkan jumlah kedua harganya lalu dibagi 2. Nah, jika bingung kita langsung saja biar secara detailnya biar tidak bingung. Nah, soalnya masih sama. Soal nomor 3. Persediaan 1 Januari. Seperti biasa, kita tulis lagi persediaan. 100 unit, price 280, dan amount-nya 28.000. Nah, untuk pembelian. Perusahaan membeli sebesar 200 unit dengan harga 200, total 57.000. Seperti biasa, simpan lagi. Nah, untuk persediaannya simpan dulu seperti ini, dipisahkan karena belum ada penjualan. Jika ada nanti selanjutnya ada penjualan, nanti akan ada pengerata-rataan atau penggabungan si kuantitasnya, mohon maaf. Nah, langsung saja tanggal 12 Januari. Penjualan 120 unit. Nah, penjualan sebesar 120 unit. Nah, tanggal 12. Langsung saja, jika si average tidak selalu memperhatikan mana persediaan pertama, mana persediaan kedua, tidak ya teman-teman. Langsung saja. Jika penjualan 120, tulis saja 120. Nah, 120. Tapi kita di sini harus menghitung terlebih dahulu. Nah, kan ini kita abaikan dulu kuantitasnya. Kita lihat dulu price, karena ini average ya, nanti akan dirata-ratakan. Kita lihat dulu price-nya. Kan ini 280 sama 200. Nah, kan beda ya. Nah, kita totalkan dulu 280 ditambah 200. Mohon maaf ya teman-teman, tulisannya jelek karena susah. Nah, jadi totalnya 480. Nah, 480 ini karena si kuantitasnya ada 2 slot, kita bagi menjadi 2. 480 dibagi 2 menjadi 240. Nah, ini 240. Nah, kan pokoknya kita patokannya pada price-nya terlebih dahulu, lalu dibagi pada slot persediaan tersebut. Nah, jika sudah diketahui oleh kita harga rata-ratanya yaitu sebesar 240, kita simpan dulu di sini 240. Dengan tadi penjualannya pokoknya langsung yang ada di soal langsung tulis 120. Nah, dengan harganya 240. Nah, jika sudah, kita langsung lihat persediaan ininya. Nah, bentar, saya hapus dulu. Nah, ini. Kan ini total si kualitasnya ada 300. 300 dikurangi 120 berarti 180. Jadi, sisa persediaan dari kedua slot persediaan tersebut yaitu sebesar 180. Nah, untuk harganya seperti tadi yang telah kita kotret. Jadi 240 kan ya, tidak ditulis lagi harga yang di atas ini. Nah, langsung. Jika sudah, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Tanggal 25, penjualan lagi 80 unit. Tanggal 25, penjualan 80 unit. Langsung tulis
karena ini tidak ada masuk pembelian lagi, jadi langsung. Dan persediaannya hanya ada satu, kita langsung saja 80 dengan harga seperti ini yang sama 240. Nah, 80 dikali 240 19.200. Dan sisanya 180 ini dikurangi 80. Jadi 100 sisa persediaannya. Nah, sisa persediaan perusahaan hanya ada satu, yaitu ini. Slot yang pertama 100 kuantitasnya. Nah, untuk selanjutnya tanggal 4 Februari pembelian. Nah, ini masuk ke dalam persediaan lagi sebesar 160 unit. Nah, ini 160 unit dengan harga dasar 290. Nah, kita langsung yang tadi persediaannya jangan lupa masukkan lagi, teman-teman. Sisanya 100 ya. Nah, tadi pembeliannya berarti bertambah, persediaannya pisahkan lagi. Nah, 160. Nah, ini jangan dulu disatukan seperti tadi mencari rata-ratanya, tapi kita mencari rata-rata tersebut nanti setelah ada penjualan atau perusahaan menjual barang tersebut. Nah, kita lanjutkan tanggal 6 Februari. Penjualan sebesar 100 unit. Nah, ini langsung seperti tadi. 100 unit. Nah, ini kita mencari harganya seperti tadi lagi. Mencari rata-rata si price dari kedua slot ini. Dari kedua slot sisa. Nah, dari kedua slot sisa ini harganya ternyata beda lagi, teman-teman. Nah, untuk slot persediaan pertama 240. Untuk slot persediaan kedua 290. Sehingga jika ditotalkan, totalnya yaitu 580. Nah, 580 ini dibagi 2 menjadi 265 ya, teman-teman. 265 hasil dari rata-rata ini. Nah, 265 berarti langsung masukkan, terus dikalikan 100 dikali 265 yaitu 265.000. Sehingga sisa persediaan perusahaan bisa diketahui langsung dengan harga rata-ratanya 265, perusahaan sisa persediaannya sebesar 160. Karena dari ini sisanya kan 100 ditambah 160, 260. Dikurangi 100, nah menjadi 160 unit sisanya. Nah, untuk selanjutnya tanggal 12 Februari penjualan lagi sebesar 60 unit. Nah, 60 unit kita tulis langsung. Karena persediaannya cuma ada satu slot, kita langsung saja. Jadi tidak usah menghitung average lagi. Langsung tulis dan sisanya 160 dikurangi 60 yaitu 100. Nah, selanjutnya tanggal 20 Februari pembelian berarti masuk 140 unit. 140 unit. Nah, masuk lagi ini slot pertama yang tadi sisa. Ini masuk lagi adanya pembelian. Perusahaan membeli lagi berarti bertambah stoknya. Ini stok kedua. Nah, kita lanjut tanggal 3 Maret penjualan sebesar 120 unit. Nah, penjualan sebesar 120 unit. Langsung tulis seperti biasa. Dan untuk average-nya kita cari lagi. Nah, ini kan ada 2 slot. Kita totalkan lalu bagi 2, hasilnya 282,5. Nah, ini amount dikalikan dari kuantitas dikali price. Sehingga totalnya 33.900. Sehingga persediaan perusahaan di tanggal 3 Maret sebesar 120 unit. Dari dikurangi ini, nah. Kan ini totalnya 240 persediaannya teh. Dikurangi 120. Jadi 120. Nah, untuk
Selanjutnya, tanggal 11 Maret, penjualan 60 unit. Seperti biasa, lagi tulis lagi, ini cuma ada satu slot, berarti simpan seperti biasa, tinggal ini dikalikan, sisanya berapa? 120 dikurangi 60, 60. Nah, untuk yang selanjutnya, tanggal 16 Maret, pembelian bertambah 200. Ini berarti yang tadi sisanya 60 masukkan, 200 masuk ke slot kedua, totalnya ini 260 berarti sisanya. Nah, untuk tanggal terakhir 23 Maret ada penjualan sebesar 110. Kita langsung 110. Nah, untuk harganya dicari lagi seperti biasa menggunakan average atau rata-rata, metode rata-rata. Nah, ini 282,5 ditambah 305. Dibagi 2, hasilnya 293,7. Nah, ini dikalikan seperti biasa dari sini, sehingga sisa persediaan perusahaan sebesar 150. Ini dari ini, 260 dikurangi 110 menjadi 150. Nah, sehingga kita bisa diketahui sisa persediaan akhir dari perusahaan dengan menggunakan metode average yaitu sebesar 150 unit dengan amount 44.062,5. Untuk gross profitnya sama seperti yang tadi ya teman-teman, perhitungannya teman-teman tinggal memasukkan total penjual ini dari soal tadi, persediaan awal dari soal yang pertama, persediaan, pembelian, tinggal ditotalkan tiap-tiap poin pembelian yang ada di soal. Nah, ini tinggal dikurangi, ini tinggal ditambahkan dari persediaan awal ditambah pembelian. Nah, untuk persediaan akhir dari tadi yang kita udah cari. Nah, pokoknya itu mah tinggal pindah-pindahin. Asal teman-teman mengetahui ini dari mana, kan tadi udah saya jelaskan ya. Untuk soal-soal selanjutnya, teman-teman bisa pelajari sendiri dan nanti teman-teman bisa samakan dengan jawaban yang sudah nanti divisi ASD dari Manajemen Student Organization sudah sharing, tinggal disamakan saja nanti. Mungkin untuk penjelasan mentoring dari pengantar akuntansi 2 tahun 2020 dicukupkan. Mohon maaf teman-teman bila ada kata-kata atau yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, semoga UAS atau UTS-nya lancar. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ya ke grup kakak asuh ataupun nanti akan ditampung setiap pertanyaannya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.